membuka acara dengan sangat menarik. Dan beliau ini memang saya kenal sudah sangat lama sebagai salah satu intelektual Buddhis di Makassar. Para tamu undangan yang berbahagia, malam ini kita akan membahas tentang keluarga harmonis. Sewaktu tadi saya melihat acara yang sudah disinggung oleh Pak Yongris dengan baik sekali tentang tarian yang katanya itu anak-anak dari Wihara Sasana Dipa. Tadi rasanya Pak Yongris meleset tadi di bagian itu. Sasana Dipa. Tadi ada menyebut wihara yang berbeda. Ya, ya. Jadi anak-anak yang aktif di Sasana Dipa, kemudian ibu-ibu dari Bone. Pak Yongri sudah dengan baik sekali menyinggung masalah itu. Karena memang saya ingin menjadikan dua hal itu sebagai contoh. Contoh yang bagaimana? Itu adalah contoh keharmonisan. Para bapak dan ibu yang berbahagia, kalau Anda melihat tarian tadi, tarian ini terdiri dari beberapa orang yang berbeda. Tingginya berbeda, wajahnya berbeda. Bahkan kalau tadi kita lihat ada pria dan wanita. Sehingga jenis kelaminnya juga berbeda. Tetapi mereka bisa menyatukan tindakan, menyatukan gerakan, menjadi satu kesatuan yang harmonis. Apalagi dengan irama yang berbeda. Sehingga kalau tadi dikatakan Pak Yongri sebagai, wah ini tarian bernuansa Buddhis, karena memang ada pembacaan Tisarana yang masuk ke dalam tarian tersebut, ini adalah merupakan satu hal yang sebetulnya berbeda, tetapi bisa harmonis di dalam satu rangkaian tarian. Kemudian paduan suaranya, paduan suara yang hebat. Dan saya tadi memang mengenali, saya berbisik-bisik dengan Bante Siri Ratano, wah ini ibu-ibu yang dari Buni ini memang sudah sangat saya kenal dengan baik ya. Wah luar biasa, kata Bante Siri, wah mereka memang kalau suruh paduan suara begini senang sekali. Ya, happy sekali ya. Ya bagus, kita kasih tepuk tangan, kasih semangat. Karena memang beliau, mereka-mereka ini, waduh, menyanyi dengan luar biasa sekali. Tak kalah lah dengan penyanyi-penyanyi ibu kota. Ya, ya, penyanyi ibu kota apakah yang sudah terekspos di televisi atau tidak, itu bukan saya bahas di sini. Tapi pokoknya persis lah penyanyi ibu kota. Nah, saudara-saudara, nyanyian itu juga merupakan satu keharmonisan. Tetapi keharmonisan yang dikumpulkan, yang terdiri dari beberapa perbedaan. Kalau nada lagu itu hanya do semua, lagu itu bunyinya jadi apa? Do, 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 do. Saya kira Marswandani menjadi obat tidur yang paling menyenangkan. Karena do semua, do, do, do. Tetapi Marswandani menjadi sangat megah, menjadi sangat membangkitkan semangat. Karena nada yang berpadu secara harmonis. Kita mengenal ada tangga nada yang kalau tidak salah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau tidak salah. Karena bagi saya baliknya juga sama. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Saya tidak tahu benar apa enggak itu. Kayaknya bolak-balik bagi saya sama saja. Do, re, mi, fa, sol. Ya. Nah, saudara-saudara, tetapi panduan, gabungan dari nada-nada yang berbeda itu, kalau disusun, bisa menjadi satu nada yang sangat membangkitkan semangat. Melihat tarian,
mendengar lagu, mendengarkan irama musik pengiring tarian, sesungguhnya itu menjadi inspirasi perwujudan keluarga harmonis. Karena sebetulnya harmonisasi itu adalah bagian dari dunia ini. Coba kalau Anda lihat alam semesta. Di wihara ada daun bodi nggak ya? Pohon bodi. Ada ya? Di bagian mana ya wihara yang ada pohon bodi? Ya? Masih di pot. Oh, makanya saya terlewatkan itu. Di wihara Sasana Dipa katanya ada pohon bodi. Ada yang pernah lihat pohon bodi? Siapa? Siapa yang sudah pernah lihat? Tunjuk jari. 1, 2. Oh, cukup banyak. Anda kalau lihat daun bodi, itu warnanya unik sekali. Kalau muda, warnanya coklat. Ya kan? Coklat nggak? Hah? Waduh. Kalau muda, warnanya coklat. Kemudian agak besar, hijau. Coklatnya yang pertama itu sebetulnya agak kemerahan, lebih tepatnya. Jadi kita bisa kadang-kadang mengatakan mudanya warnanya merah. Kemudian hijau, berubah menjadi hijau. Lalu menjadi hijau tua. Setelah hijau muda, hijau tua. Kemudian menjadi coklat dan rontok. Jadi ketika kita melihat gerumbulan daun bodi, itu terdiri dari panduan, bukan panduan, dari paduan warna-warni yang sangat indah. Ada merah sebagai yang muda, hijau tua, dan coklat. Paduan warna-warni pada gerumbulan daun bodi itu justru menimbulkan keindahan. Itu yang menciptakan keharmonisan pada daun bodi. Kemudian Anda melihat gunung, Anda melihat pepohonan di jalan dan sebagainya. Warna-warni pepohonan, warna-warni gunung, dengan segala konturnya yang berbeda-beda, itu yang membuat harmonis. Nah, saudara-saudara, sama dengan kita, sama dengan keluarga yang mau kita bangun, atau keluarga yang sudah Anda miliki, yang akan Anda pertahankan untuk jangka waktu yang lama, bukan hanya dalam kehidupan ini saja, mungkin dalam kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Keharmonisan itu sesungguhnya bukan menolak perbedaan. Kalau orang mengatakan, saya mau harmonis, saya mau kompak, dengan menolak perbedaan, itu adalah pemaksaan. Karena perbedaan adalah keniscayaan. Perbedaan adalah hal yang tidak bisa dihindarkan. Satu contoh, wajah Anda, semua punya wajah di sini. Perhatikan di kaca, kalau di rumah jangan sekarang. Wajah Anda, menurut Anda, mata kiri dan mata kanan Anda sama nggak? Hah? Sama nggak? Siapa yang cocok atau yang setuju mengatakan sama mata kiri dan mata kanan? Tunjuk jari. Oke, tidak ada ya. Siapa yang setuju mata kiri dan kanan tidak sama? Kok cuman 10%? Sisanya yang lain ini tidak mendengar pertanyaan. Pertanyaannya saya ulang. Siapa yang setuju mata kanan dan kiri
sama. Kan tidak ada nih. Berarti kan mereka menganggap sama toh. Berarti menganggap berbeda kan? Nah, sekarang saya tanya, siapa yang menganggap atau yang mengerti bahwa mata kiri dan kanan berbeda? Bagus. Nah, ini tunjuk jari. Jadi jangan, aku kalau nggak tunjuk jari kan pokoknya sudah artinya berbeda. Tidak. Mata kanan Anda dan kiri berbeda. Kadang besar yang kanan, kadang besar yang kiri. Kadang yang kanan naik, kadang yang kiri keturun. Kadang yang kanan melek terus, yang kiri nutup terus. Atau pokoknya macam-macam perpaduannya. Tapi jelas tidak sama. Dan Anda betul, memang tidak sama. Sampai beberapa ibu kadang-kadang laporan. Memang biku ini kadang-kadang jadi tempat laporan bermacam-macam. Ada ibu yang mengatakan gini, mata saya ini tidak sama loh Bante. Loh, memang ada urusan apa sama saya? Coba, saya kalau pasang bulu mata palsu, kanan saya ini lebih lebar daripada yang kiri. Lah urusan apa sama saya? Ya itu tapi dilaporkan. Jadi saya sampai heran, apa saya ini termasuk apa istilahnya salon atau bagaimana? Tapi ya itu seninya. Kadang-kadang mereka lapor demikian. Nah, artinya kadang panjang dan pendek tidak sama. Cuman mata yang nempel di wajah itu kelihatan harmonis. Walaupun tidak sama, tapi harmonis. Kuping juga sama. Kuping kanan, kuping kiri juga tidak sama. Siapa pernah lihat kupingnya sendiri? Siapa yang pernah lihat kupingnya sendiri? Bisa lihat kupingnya sendiri? Oh, itu melihat gambaran kupingnya sendiri. Tapi melihat kupingnya sendiri, saya belum pernah ketemu ada orang bisa melihat kupingnya sendiri. Kecuali kupingnya palsu. Oh, ini kupingku. Nah, saudara-saudara, kita melihat kuping kita, gambaran kita di cermin, lalu kita lihat, ternyata lekuk kuping ini juga nggak sama. Tetapi dia menjadi harmonis, walaupun tidak sama. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, sandal kanan, sandal kiri, semua tidak sama. Anda kepingin sandal kanan dan kiri Anda sama? Tidak bisa jalan. Artinya, kita selalu menjumpai perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat. Justru dengan adanya perbedaan, dan kita mau menerima perbedaan sebagaimana adanya, timbullah keharmonisan. Sekarang kita masuk ke dalam kehidupan keluarga. Memang ada satu pengertian di dalam pembangunan atau konsep membangun rumah tangga, yaitu membuat lebih banyak kesamaan. Dikatakan di dalam beberapa sumber, makin banyak kesamaannya, makin bahagia rumah tangga yang dibangun. Cocok? Siapa yang cocok mengatakan makin banyak persamaannya di dalam rumah tangga akan makin bahagia? Cuma 2 orang. Berarti Anda lebih senang makin banyak perbedaan, makin bahagia. Siapa yang setuju makin banyak perbedaan, makin bahagia? 3 orang setuju. Sekarang pertanyaannya, siapa yang setuju makin banyak persamaan, makin bahagia? Oh, lebih banyak yang makin samanya banyak. Karena memang dikatakan di dalam Dharma makin banyak sama, misalnya sama keyakinannya,
sama kedermawanannya, sama kemoralannya, sama kebijaksanaannya. Wah, kalau makin banyak samanya, jelas memang cenderung bisa lebih bahagia. Sama tingkat pendidikannya, sama tingkat ekonominya, sama jenis kelaminnya, sama. Eh, salah ya? Oh, salah loh. Oh, artinya makin banyak persamaannya kecuali sama jenis kelaminnya, rumah tangga bisa bahagia. Makin banyak perbedaan sebetulnya agak mengurangi kondisi untuk bahagia. Beda usia terlalu jauh, sulit juga. Beda ekonomi, beda tingkat kecerdasan, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, sekarang di dalam kehidupan atau membangun keluarga harmonis, sebetulnya pada dasarnya adalah berusaha mencari kesamaan. Itu adalah yang pertama. Jadi, persyaratan untuk membangun keluarga harmonis, nomor satu adalah mencari banyak persamaan. Kalau sekarang misalnya yang di dalam Dhamma dikatakan sama keyakinannya, ini lumayan loh, mendukung sekali untuk kegiatan, misalnya di rumah baca parita, suami istri baca parita bersama, enak. Tapi kalau suami istri keyakinannya berbeda, satu baca parita, satu nyetel televisi. Ketika dia melakukan kegiatan agamanya dia, yang baca parita nyetel ceramah dhamma kenceng-kenceng. Sehingga terjadi ketidakharmonisan. Oleh karena itu, persyaratan pertama adalah mencari beberapa persamaan. Kecuali jenis kelamin tadi. Memang ada orang-orang yang dengan jenis kelamin sama juga ikut bahagia juga membangun rumah tangga. Tapi itu di luar pembahasan kita. Tapi saudara, kalau sekarang terjadi perbedaan, maka perbedaan itu tidak perlu disamakan. Biarlah perbedaan itu terjadi sebagaimana adanya. Karena perbedaan adalah keniscayaan. Perbedaan adalah menjadi bagian dari hukum alam. Daun bodi itu pun berbeda, tetapi justru menimbulkan harmonisasi. Tubuh kita ini terdiri dari bagian-bagian yang berbeda, kanan kiri, atas bawah berbeda. Kalau Anda atas bawahnya sama, bingung, kakinya yang mana ini? Kaki di sana, kaki di sana. Kepalanya sana ada, kepala di bawah ada, bingung. Tapi dengan adanya perbedaan atas dan bawah, kanan dan kiri, timbul keharmonisan. Kenapa bisa timbul keharmonisan dalam perbedaan? Ketika kita menerima perbedaan itu sebagaimana adanya. Kita menerima perbedaan itu bagian dari keniscayaan. Kita menerima perbedaan itu sebagai bagian dari hukum alam. Karena itu, jawaban dari membangun keluarga harmonis adalah ketika kita bisa menemukan hal yang sama dan bisa menerima perbedaan sebagaimana adanya. Saudara-saudara, ini adalah dasarnya. Bagaimana sekarang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita bertemu dengan pasangan hidup, kemudian kita menemukan persamaannya, itu yang paling enak. Satu contoh, tadi saya sudah katakan sama, makin banyak kesamaannya makin happy. Sama-sama suka nonton film. Kira-kira ada nih pasangan hidup yang sama-sama suka nonton film? Ada? Ada enggak? Tunjuk jari. Banyak loh. Wah,
Entah nonton film di gedung bioskop, entah nonton film di rumah, pokoknya ada. Saudara-saudara, kalau sama-sama suka nonton film, sebetulnya itu sudah satu contoh, salah satu syarat rumah tangga bahagia. Karena ayo nonton, ayo. Malah kalau kita baru males, ayo nonton. Malesan, ayo. Dengan saya masa males-malesan, ayo nonton. Oke, akhirnya semangat. Sayangnya, sama-sama suka nonton film. Satu suka film drama, satu suka film horor. Sama-sama suka nonton film tapi ada perbedaannya. Sehingga ketika yang satu nonton film drama sampai nangis-nangis, pasangannya mengatakan, apa itu? Sudah bayarnya mahal, nangis lagi. Nangis kan contohnya orang sedih. Masa bayar untuk bersedih-sedih? Sudah lebih baik nonton horor. Untuk apa? Bayar hanya ditakut-takuti. Loh, karena kita di rumah tidak pernah ketemu makhluk halus. Jadi kita terpaksa bayar. Tapi kalau kesedihan, kamu bisa kok aku buat nangis tanpa bayar. Jadi enggak usah nonton film drama itu. Kamu pengen sedih, pengen nangis, aku bisa. Aku ahlinya. Tapi kalau film horor, kamu kan nggak menakut-nakuti aku. Jadi kita terpaksa bayar untuk nonton film. Nah, sehingga waktu mereka nonton film sedih, suami istri ini sama-sama nih ke gedung bioskop. Satunya ngomel-ngomel, apa itu? Bayar, sudah bayar, beli tisu segitu banyak. Kok apa ini? Nah, sebaliknya, kita sudah keluar dari nonton film sedih, drama, sekarang kita nonton film horor. Wah, takut aku. Tenang aja, ada aku. Ayo nonton. Ya, oh, sampai akhirnya nutup mata, ngintip juga. Wah, saking takutnya, saking ngerinya. Lama-lama, mereka mengatakan, sudah, aku enggak bisa kalau caranya begini. Kita lebih baik pisah saja. Karena apa? Karena hobi kita enggak sama. Lu hobi kita sama kok. Film, betul. Tapi jenis filmnya beda. Kamu suka drama, aku suka horor. Lebih baik kita pisah saja. Karena aku enggak bisa ngikuti kamu nangis-nangis terus. Yang kamu kan juga nggak bisa nonton horor bersamaku. Sudah, aku mau cari yang lain, yang berani nonton film horor. Siapa itu? Juru kunci makam. Sudah, aku mau nonton sama dia saja, jadi teman sama dia. Saudara-saudara, kenapa bisa terjadi disharmoni? Kenapa bisa menjadi tidak harmonis rumah tangga yang dibangun dengan hobi yang sama? Karena mereka hanya mau ada persamaan dan tidak melihat perbedaan sebagai keniscayaan. Nah sekarang, kuncinya sekarang. Kalau menerima kesamaan gampang. Karena kita tidak akan ada masalah dengan persamaan. Tapi yang bermasalah itu kalau kita berbeda. Apa yang harus kita ciptakan di dalam pikiran kita? Bahwa dengan sesuatu yang di luar kebiasaan saya, dengan sesuatu yang tidak saya sukai tapi saya nyoba ikut, minimal saya ada pengalaman. Satu contoh. Nonton film drama, nangis-nangis. Kesempatan bagiku untuk menunjukkan kasih sayang kepada pasangan hidupku, membantu menyeka air matanya dia. Sedih ya filmnya. Duh, kasihan. Sini, apa, dalam bahasa Jawa, sisi, dalam bahasa sini, buang ingus. Sini saya bantu buang ingus. Nah, kita bantu dia, jadi dia tinggal nonton enak, kan pasangan hidup kita yang kita cintai. Dia nonton enak, nangis ini, set, langsung datang tisu sendiri. Nah, dia tetap nonton. Kita kan nggak begitu suka filmnya.
Tisu datang. Dia tetap nonton. Santai. Aduh, pasangan hidupku memang cinta sekali. Enak. Jadi ada robot di sampingnya. Bersihkan, tisu. Kan kayak kalau dokter sedang ngoperasi toh. Keringat nih, di jidat. Nah, kan dokternya ngoperasi terus. Kalau ini juga, wah, mataku sudah nggak bisa lihat filmnya ini. Oke, tisu langsung mepet. Cukup, sudah. Aduh, hidungku melet terus. Oke, beres. Jadi ketika ada perbedaan, menjadi kesempatan menunjukkan cinta. Demikian pula ketika nonton film horor. Aduh, aku takut. Tenang. Tenang, ada aku. Dilus-lus, ditepuk-tepuk. Tenang, tenang. Jangan takut. Jangan gelisah. Dilus-lus. Bahkan kadang-kadang dengan ada film horor itu malah suami istri jadi saling mendekat loh. Karena kan saking takutnya, aku langsung, apalagi biasanya yang suka film horor kan prianya, pulang ditakut-takuti terus. Hati-hati loh. Nanti di kamar ada hantunya. Oh, aku ditemani. Iya, pasti aku temani. Nah, hati-hati loh, kamu nanti mimpi buruk. Ya, aku dirangkul. Oke, aku rangkul. Kan enak. Tuh, di kamar mandi. Demitnya. Yanter, sini. Loh. Jadi dengan adanya perbedaan, ketika kita bisa menerima perbedaan, justru itu menjadi sumber keharmonisan. Sama dengan musik tadi. Ketika do re mi-nya berbeda, diterima sebagaimana adanya, menjadi sumber keharmonisan. Kalau hanya do terus, re terus, mi terus, tidak akan ada keharmonisan. Banyak sekali sekarang. Misalnya sekarang berbeda apa? Tadi kan berbeda selera nonton. Sekarang berbeda apa lagi ya? Anda kepingin berbeda apa misalnya? Hah? Suami dan istri pengen beda apa sekarang? Saya kasih contohnya nanti. Hah? Makanan. Oh ya, satu senang pedas, satu senang manis. Bagaimana caranya? Begini, kita pesen bakso. Baksonya, tahunya saya yang makan. Karena itu nggak terlalu pedas. Kuahnya kan yang pedas. Kamu aja yang makan. Kan enak. Semangkok berdua, habis, efisien. Kamu kan senang pedas. Saya makan dulu ya, yang tidak terlalu pedas. Sisanya kamu. Atau aku yang senang pedas. Kamu makan dulu lah. Sisanya nanti aku. Loh, enak. Makanannya sama-sama. Dimakan. Apalagi kalau golongan, itu kan ada diet golongan darah. Diet golongan darah itu, kalau A banyak makan sayur. Dapat pasangan golongan O, banyak daging. Nah, itu enak. Beli sepiring. Apa saja. Mie, ayam, atau macam apa. Atau sayur apa. Sudah, sekarang sayurnya kamu yang makan. Golongan A. Dagingnya, gue yang makan. Golongan darah O. Beres. Habis semua. Bersih. Perbedaan justru menimbulkan keharmonisan. Karena apa? Karena kita jangan membesar-besarkan perbedaan, karena perbedaan adalah keniscayaan. Perbedaan tingkat pendapatan dalam keluarga. Suami istri saling bekerja, berbeda pandangannya atau berbeda hasil secara materinya. Anda kalau sekarang membesar-besarkan perbedaan ini, yang terjadi adalah percekcokan. Rumah tangga ini dibangun dari duitku. Kamu kan cuma nyumbang 10% per bulan. Jadi sahammu itu cuma 10%. Kamu cuma dapat 1/10 dari isi rumah ini. Kalau makanan satu meja, kamu dapat 1/10-nya. Bagian piring-piring itu saja.
Ya ini yang 9/10 ini yang banyak lauk dan nasi. Kamu bagian piring sama sendok dan tisu. Karena itu 10% dari lebar meja ini. Kalau perbedaan ini dibesar-besarkan jadinya begitu. Tapi kalau perbedaan itu justru dijadikan sumber keharmonisan, aku mencari yang besar, maka aku berarti punya kesempatan berbuat baik kepada kamu. Nih, tak kasih bagianku. Sebaliknya yang dapat kecil, kita juga lalu merenungkan, walaupun aku kecil, kecil pun itu adalah melengkapi yang besar. Kalau sudah demikian, aku tidak malu. Walaupun kecil ini hasilku, aku akan berikan untuk engkau. Jadi dengan demikian keharmonisan itu adalah ketika kita bisa menerima perbedaan sebagaimana adanya. Perbedaan yang lain adalah kondisi tubuh. Suami istri, umur bertambah, saya tidak melihat semakin tubuhnya seperti remaja lagi. Suami istri semakin umurnya bertambah, biasanya tubuhnya juga terjadi perbedaan. Sehingga hasilnya suami istri kemudian saling merenungkan. Rasanya aku ini salah pilih. Waktu aku pilih kamu tuh dulu masih agak langsing. Sekarang kok melebar ke samping dan ke depan, ke belakang. Kalaupun kurus karena sakit-sakitan. Rasanya aku salah pilih. Gitu. Demikian pula yang satu juga mengatakan, aku juga salah pilih. Rasanya aku dulu melihat kamu tuh kokoh, kuat, perkasa. Sekarang kok jalan saja minta dituntun. Kok terjadi perbedaan, kok terjadi perubahan. Saudara-saudara, sekali lagi perbedaan adalah keniscayaan. Perubahan juga keniscayaan. Kalau demikian sekarang, tidak bisa orang itu menyatukan. Tidak bisa orang hanya melihat hal yang sama terus. Tetapi pasti akan ada perubahan dan ada perbedaan. Lalu bagaimana sekarang menyikapinya? Wah, tubuhmu sudah besar. Lebih besar daripada yang aku dapatkan dulu. Berarti engkau bahagia bersamaku. Kenapa? Karena engkau menjadi lebih subur, lebih sehat, berarti pikiranmu tenang bersama aku. Loh, aku stres. Aku tuh sama kamu jadi calok jengkel, aku makan, terus jadi tumbuhku gebuk. Jadi aku tuh stres. Tuh, sebetulnya itu sumber kebahagiaan loh. Kamu kalau nggak ada aku, kamu kan sulit makan. Tidak sehat. Tapi dengan ada aku, kamu kan terpaksa harus makan. Anak kecil saja kalau disuruh makan susah dikasih obat. Dengan adanya aku, kamu makannya banyak. Berarti kamu kan bisa sehat bersamaku. Nah, ini adalah menyikapi perbedaan. Melihat perbedaan dari sudut positif. Cara berpikir positif. Kemudian mengatakan lagi, kamu dulu kan gagah perkasa, kamu dulu sehat kuat, kok sekarang sakit-sakitan? Ini karena aku memberi kesempatan kamu menunjukkan cinta dengan merawat diriku. Gitu. Itu kalau dia ngotot terus. Tapi kalau pasangannya bisa ngomong, aku seneng kok kamu sakit-sakitan. Loh, memang apa ini? Kamu mau warisanku ya? Bukan. Dengan kamu sakit-sakitan itu kamu jadi tahu seberapa jauh cintaku padamu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku merawat kamu terus-menerus. Inilah cintaku. Walaupun kamu sakit, aku tetap rawat. Nah, jadinya perubahan itu disikapi sebagaimana adanya. Sehingga keharmonisan bukan hanya di masa pacaran. Keharmonisan bisa di kala perkawinan. Keharmonisan bisa di kala hari tua. Oleh karena itu saudara-saudara, apa saja, perbedaan apa saja, itu disikapi harus dengan sudut yang positif. Pasti ada sesuatu yang positif yang
di balik suatu tindakan. Dulu pasangan hidup selalu halus perilakunya. Waktu pacaran, biasanya mau makan apa? Oh, mau makan nih. Aku anter yuk. Kan selalu begitu. Tapi setelah menikah dalam beberapa tahun, mau makan apa? Mau makan itu. Makan kok jauh-jauh. Mie instan aja. Biar langsung nih. Aku pakai air panas terus. Tiap hari mie instan. Rambut keriting. Susah di rebonding. Saudara-saudara, kenapa begini? Karena terjadi perbedaan. Akhirnya tidak bisa menyikapi perbedaan, jadinya tidak harmonis. Padahal sebetulnya kalau kita lalu merenungkan, dulu aku pacaran kan nganter dia pergi. Sekarang memang di sana jauh. Tapi kemudian kita lalu menggunakan kata-kata yang berbeda lagi. Mau apa? Mau makan di sana. Kalau terlalu jauh kurang asik. Kita dekat saja. Kenapa? Karena kalau kita bikin mie instan, aku di rumah, aku tuh bisa memandang wajahmu tuh terus-terusan. Tapi kalau tempatnya jauh, kamu kan terus nyetir. Atau aku naik sepeda motor, kamu bonceng. Kapan aku lihat wajahmu? Jadi aku hilang kesempatan sekian jam untuk melihat wajahmu. Tapi kalau aku bikin mie instan, sambil bikin mie, aku bisa lihat wajahmu. Bagaimana? Masuk akal juga. Ngirit, enak. Walaupun hasilnya kritik. Tapi bisa dipakai kan? Ini kan hanya cara memandang, cara berbicara, dan cara menyikapi perbedaan. Tetapi kalau kemudian kita main kasar dengan perbedaan, kita tidak mau terima, kamu harus seperti dulu, kamu harus cerdas seperti dulu, tidak bisa. Kamu dulu waktu aku ambil jadi pasangan hidup tuh kamu pinter. Kenapa sekarang kamu kok jadi bodoh? Ya ini dia aku yang heran. Dulu aku pinter, setelah menikah sama kamu kok jadi bodoh. Berarti sumber kebodohan adalah diriku sendiri yang tidak mau belajar. Karena, nah ini saudara-saudara, dalam kasus-kasus rumah tangga, yang menjadi titik percekcokan itu adalah perbedaan. Kalau tadi dikatakan toh, kasus-kasus rumah tangga, perceraian, dan lain sebagainya. Kenapa bisa bercerai? Karena ada perbedaan. Perbedaan ekonomi, perbedaan cara berpikir, dan sebagainya. Cuma, apa yang mau saya sampaikan di sini, contoh musik, contoh tarian adalah contoh perbedaan, tapi menimbulkan keharmonisan. Demikian pula di dalam rumah tangga, sesungguhnya isinya perbedaan. Tetapi kalau kita bisa menyikapi dengan sikap yang positif, melihat hikmahnya di dalam satu perbedaan, sama dengan mata, kiri dan kanan akhirnya indah, kemudian atas dan bawah akhirnya juga menjadi indah, proporsional, kaki kanan dan kiri akhirnya juga menjadi indah, maka perbedaan bukanlah sumber ketidakharmonisan. Perbedaan justru menjadi sumber keharmonisan. Karena itu, bagaimana sekarang kuncinya kalau di dalam satu kata? Membangun keluarga harmonis. Yaitu, yang sama jangan dibedakan. Yang beda, jangan disamakan. Sangat sederhana kan? Yang sama, jangan dibedakan. Yang sudah sama, jangan dibedakan. Yang beda, jangan disamakan. Kamu nggak sama dengan aku, salah. Dia memang bukan kita. Kalau aku seperti kamu, ya nggak bisa. Kita memang bukan dia. Tidak bisa. Yang beda, biarlah tetap berbeda. Terima itu sebagaimana adanya. Sebaliknya yang sama, jangan dibedakan. Membangun keluarga harmonis adalah apa yang sama, jangan dibedakan, yang beda, jangan disamakan. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk diskusi kita dalam kesempatan malam hari ini. Terima kasih.